Oke guys, jadi tadi sebenarnya gue udah ngejelasin ya, cuma ternyata nggak ke record. Aduh. Jadi gini ya, di video sebelumnya kan kita udah belajar gimana caranya untuk ngebaca market, belajar apa itu support, resisten, sama pivot gitu. Nanti terus kalian belajar gimana caranya ngelihat demand, kurang lebih kayak gitu ya. Nanti ke depannya gue berharap gue bisa nyampe ke sana sih untuk berbagi experience yang gue tahu gitu. Jadi balik lagi ke video yang sebelumnya, dimana kita tahu di video sebelumnya tuh gue udah ngasih tahu ada 3 titik yang paling krusial di dalam market, yaitu pivot, support, sama resisten gitu. Jadi di sini karena gue pakai terminal untuk trading, di sini gue pakai indikator untuk ngitung di mana pivotnya, terus di mana resisten sama supportnya gitu. Nah ini semuanya itu tergantung dari time frame yang kalian pakai gitu ya. Contohnya di sini gue pakai time frame 5 menit gitu. Dan dia berubah, ini karena sebenarnya nggak berubah. Nah, gue zoom out sedikit biar lebih kelihatan. Oke, jadi tadi pagi kan marketnya kebukanya di sini ya, harganya di bawah sini, dia udah mau mendekati harga support nih, tapi nggak sampai sana, demandnya ada untuk melakukan pembelian gitu. Setelah dia masuk ke harga pivot ya kan, demandnya tinggi, makanya harga terus naik mendekati harga si resisten gitu. Ketika harga sudah memasuki resisten ya kan, demandnya mulai menurun. Jadi kalau demandnya mulai menurun, berarti ada kemungkinan harga mulai turun gitu ya kan. Kalau demandnya banyak, harga naik, kurang lebih gitu ya. Nah, setelah sampai sini, kira-kira harga bakal kemana nih? Tergantung dari demandnya sama event yang bakal terjadi di XAU USD ini nantinya gitu. Jadi gimana sih bagusnya untuk kita melakukan open posisi gitu ya. Kita, kalau gue pribadi ya, gue bakal ngeliat dulu gitu marketnya saat ini, demandnya sedang apa yang sedang terjadi gitu. Kalau ngeliat dari hari ini ya kan, dia lagi ada demand untuk kenaikan gitu, tapi ketahan di area resisten di mana demand udah mulai turun gitu. Ini ada kemungkinan market bakal melakukan retest di area pivot gitu. Nah, di area ini yang krusial ini, ketika yang terjadi adalah supply-nya lebih besar, maka harga akan turun ke area support. Nah, tapi kalau di area ini demand-nya yang lebih besar dibandingkan supply, harga ada kemungkinan bakal lanjut ke area resisten. Itu pun kalau dia bakal turun ke area pivot lagi. Mengingat di periode sebelumnya ini demand-nya lagi lumayan gitu ya kan. Kayak di sini paham lah ya, apa itu support, apa itu pivot, apa itu resisten, dan gimana nantinya kalian ngelihat demand yang terjadi di market gitu. Jadi kalau kalian mau open posisi itu, ya di area ini, di area pivot gitu. Nah, di sini kalian bebas. Gue mau open posisi sell lah, karena gue ngeliat begitu demandnya udah naik, dia ketahan di area support, terus masuklah supply gitu. Berarti ada kemungkinan kalau supply-nya nanti terus meningkat gitu ya kan, harga bakal turun ke bawah gitu. Kalau kalian yang mau open posisi buy, open posisi di sini ya 330. Gue mau open posisi buy tapi nanti ketika harga udah masuk pivot. Kenapa? Karena sebelum pivot ini ada demand yang besar gitu. Jadi di area pivot ini banyak orang yang lagi nunggu untuk beli, kurang lebih kayak gitu. Jadi setiap kalian mau melakukan open posisi itu harus ada hitungan dan alasan yang make sense gitu. Jadi nggak asal-asalan gue mau buy, gue mau sell gitu. Nggak gitu. Kalian udah ngeliat dulu, pagi-pagi demandnya gede nih, dia udah masuk ke harga wajar gitu, naik, tapi nggak nyampe resisten, harganya turun lagi gitu ya. Tapi kalau gue ngeliat dari indikator gitu, ini misal ya kan, harganya lagi up strong gitu, berarti kemungkinan gue nanti beli aja, tapi gue belinya nanti ketika dia harganya udah masuk ke harga wajar gitu. Kenapa? Karena di sini juga banyak orang yang lagi nunggu di harga wajar, kurang lebih gitu ya kan. Tapi buat kalian nih yang open posisinya mau sell gitu, buat kalian yang mau open posisinya sell, pagi-pagi harga udah masuk pivot nih ya kan, udah masuk harga wajar. Nah, dia udah masuki harga resisten, harganya nggak kuat buat nembus ke atas. Gue mau open posisi sell nanti ketika harga sudah masuk pivot, keluarnya di resisten. Kenapa? Karena ketika demandnya lagi naik tapi harganya nggak kuat, itu kemungkinan demandnya berarti udah habis. Nah, jadi setiap kalian mau open posisi buy atau open posisi sell,
itu ada alasan sama perhitungan yang udah kalian perhitungkan gitu. Nah terus teman gue kan juga nanya, gue nggak ngerti tuh di bagian stop loss sama di bagian take profit gitu. Nah sini gue bakal sekalian ngasih gambaran juga ya kan. Misal gini, kita open posisinya jadinya di area pivot ya kan, karena harga lagi demand naik gitu, tapi dia nggak bisa nembus resisten. Dan kita berpikir di area pivot ini masih banyak demand yang lagi nunggu. Berarti kalau harganya turun lagi ke area pivot, ya kan, kita open posisi buy, terus nanti keluarnya di area resisten gitu. Tapi kan ada skema lain yang memposisikan dia ketika ini demand lagi tinggi, dia nggak nyentuh area resisten terus turun lagi ke pivot, berarti ada kemungkinan demandnya udah habis dan dia bakal turun ke resisten gitu ya kan. Inilah gunanya kita memasang stop loss gitu. Jadi misal kita mau beli harga di pivot ya kan, stop lossnya di sini gitu. Ini sampai sini tuh sekitar 100 poin gitu. Jadi kalau harganya ternyata dari sini nggak naik tapi dia terus turun, maka kerugian yang kita terima itu hanya 100 poin, nggak sampai 200 poin kalau dia sampai harga ke support. Kurang lebih kayak gitu untuk pengertian kenapa kita harus memakai stop loss gitu ya kan. Ini kira-kira kelihatan nggak nih? Gua antar bingung lagi gimana caranya ngejelasinnya biar agak lebih mudah dipahamin. Oke, dari sini kira-kira kalian paham nggak kenapa kalian harus pakai support sama resisten? Karena gini, ada kemungkinan ketika orang melakukan pembelian harga di sini, kalau misal harga turun lagi ke sini ya, dua kemungkinannya yaitu harga bakalan naik atau harga bakalan turun gitu ya kan. Ketika kalian melakukan open posisi buy di sini, tapi ternyata harganya nggak naik ya kan, harganya ternyata nggak naik tapi dia malah terus turun, kalian membatasi resikonya tuh di titik yang kalian udahlah sampai situ aja, kurang lebih kayak gitu. Oke, paham? Jadi kalau semisal kalian ingin posisinya open posisi sell gitu ya kan, wah harga udah masuk pivot nih ya kan, gue open posisi sell gitu. Kenapa? Karena ada kemungkinan harga terus turun ke support gitu ya kan. Tapi ternyata ketika harganya udah turun ke bagian pivot, dia naik lagi mau ngejar ke area resisten karena sebelumnya ada demand besar gitu ya kan. Kalian bikin stop lossnya di sini, jadi kalian rugi 100 poin, kurang lebih kayak gitu. Jadi stop loss itu untuk membatasi kerugian yang bisa kalian terima gitu. Kalian terima rugi berapa nih gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi bang, kan gua pakai HP nih, gua nggak kayak lu yang bisa ngelihat otomatis di mana pivot support resistannya berada gitu bang, gitu ya kan. Jadi di sini gue juga bakal ngasih informasi ya kan, untuk titik pivot support 1, support 2, support 3, resisten 1, 2, 3 itu perhitungannya bakal beda-beda tergantung dari hitungan mana yang kalian gunakan gitu. Contohnya kayak di sini nih, ini kan gue pakai dua indikator sih sebenarnya. Di sini pivotnya yaitu 33, 39 ya kan. Sedangkan untuk indikator lain dia menghitung pivotnya ada di 33, 46 gitu ya kan. Terus kalau kalian pakai HP, kalian bisa buka yang namanya TradingView di HP juga. Oke. Terus buat kalian yang pakai HP, kalian juga bisa ngelihat pivot di TradingView gitu ya kan. Kalian scroll ke bawah, terus di sini ada yang namanya more technical gitu ya kan. Itu di sini bakal kelihatan gitu. Untuk apa nih namanya, time frame 1 hari itu lebih diprioritaskan untuk membeli gitu. Nah itu terserah kalian, nanti kalian tinggal ya udah nanti ketika nyampe pivot gue beli gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah terus kalau kalian scroll terus ke bawah, itu nanti di bawah ada garis pivot gitu. Contohnya di sini ya kan, kalian pivotnya di 3332, nanti keluarnya di 3396 gitu. Ini untuk daily pivotnya. Ini lumayan gede sih. Jadi ada kemungkinan ketika harga udah nyampe 3332 itu harganya bakal naik ke 3396 kayak gitu. Itulah yang dikatakan oleh si classic pivot gitu ya kan. Kalau kita pakainya Camarilla ya kan, Camarilla ini biar nggak terlalu gede banget. Itu pivotnya ada di 332, R1 nya dari 3305, R2 nya dari 3321, R3 nya dari 3336. Nah ini udah nggak masuk soalnya harganya udah di bawah semua gitu. Kalau kita
pakai Woody untuk ngitung pivot atau kita pakai apa ya, ini DM nggak kelihatan apa ya, itu harga belinya ada di 3316, keluarnya di 3364, atau untuk supportnya ada di 3193, kurang lebih kayak gitu. Seenggaknya dari sini kita udah bisa tahu harga pivotnya ada di mana sih gitu ya kan. Rata-ratanya ada di 3332. Di sini kalau gua pakai aplikasi dia ada di 3339, kalau yang indikator ini ada di 3346. Jadi setiap orang akan ngitungnya tuh beda-beda di mana sih harga wajarnya gitu. Tapi seenggaknya kita bisa tahu pivotnya di mana, supportnya di mana, dan resistannya di mana. Ini kalau kita nggunain aplikasi atau indikator untuk ngitungnya. Nah, untuk video selanjutnya mungkin video yang sebenarnya udah kalian pelajari sebagai orang-orang yang lagi belajar trading, yaitu gimana cara nentuin untuk garis support resisten gitu ya kan. Tapi karena temen gua, adik gua juga baru belajar, dan gua nggak ngerti kenapa mereka tuh kayak udah dari lu aja gitu ya kan, padahal gua bingung gua buat bikin videonya. Ntar gua coba bikinin videonya biar lebih mudah dipahami ke depannya. So, gue dan Mas pamit undur diri. Semoga video ini bisa kalian pahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.